Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'ala wa ta'ala wa ibadah istibadah wa hasanat masuki kitabillah wa sunnati rasulih wa al-Qur'an al-huda wa kana ta'ala khair wa fardatihi wa tahdihi wa sallallahu subhanahu wa ta'ala. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian tarikh Islam kita. InsyaAllah kita masih melanjutkan kajian tentang Khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau sudah rahimahullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana pemerintahan sahabat Utsman bin Affan, di mana pemerintahan sahabat Utsman bin Affan ini berlangsung selama 12 tahun. Yang menarik, dari pemerintahan sahabat Utsman bin Affan ini ternyata kita bisa membagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah 6 tahun pertama dan yang kedua adalah 6 tahun kedua. Mengapa? Karena terjadi perbedaan permasalahan ketika di 6 tahun pertama dan 6 tahun kedua. Sebelumnya kita sampaikan bahwasanya di antara keempat khulafaur rasyidin yang wafat dalam kondisi sakit itu hanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abu Bakar wafat kemudian menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memerintah selama 10 tahun, dan pemerintahan sahabat Umar bin Khattab ini banyak sekali membuat terobosan-terobosan dan sudah kita bahas pada beberapa pembahasan sebelumnya. Di akhir daripada pemerintahan Umar bin Khattab terjadi ketidakpuasan dari salah seorang budak yang dipanggil dengan panggilan Abu Lu'lu', yang kemudian mengambil keputusan untuk menghabisi atau membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian terjadilah kejadian tersebut 2 hari pasca upaya tersebut, barulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat dalam kondisi syahid. Dan sebelum dia wafat, Umar bin Khattab berupaya untuk meninggalkan pemerintahan yang terbaik dalam pandangan beliau, tapi tidak menunjuk sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar yang menunjuk Umar. Umar bin Khattab memberikan opsi yang lebih luas dengan menunjuk orang-orang atau sahabat-sahabat yang dianggap terbaik di antara sahabat-sahabat lainnya, sehingga kemudian ditunjuklah 7 orang sahabat, dan salah satu di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun kemudian Umar bin Khattab menyatakan bahwasanya untuk Abdullah itu hanya boleh memilih dan tidak boleh dipilih. Cukuplah fitnah ini hanya sampai kepada Umar. Ini bahasa Umar bin Khattab. Artinya beliau tidak menginginkan jabatan itu ditempuh atau diambil oleh anak beliau, sehingga Abdullah bin Umar kemudian menjadi semacam ketua KPU-nya untuk memilih di antara yang tersisa. Lalu kemudian beberapa dari 6 orang ini lalu mengundurkan diri, sehingga kemudian tersisa 2 orang, yaitu sahabat Utsman dan sahabat Ali, yang akhirnya diputuskan bahwasanya Utsman bin Affan lah yang akan menjadi khalifah setelah Abu Bakar, setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka akhirnya dilantiklah Utsman bin Affan sebagai seorang khalifah. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap khalifah itu memiliki tabiat, memiliki sifat yang berbeda-beda. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkenal sebagai rajulun azifun,
seorang laki-laki yang gampang sekali tersentuh. Kemudian Umar bin Khattab terkenal sebagai seorang yang tegas, dan Utsman bin Affan sendiri terkenal sebagai sosok yang pemalu. Maka tentunya karakter-karakter mereka ini akan mempengaruhi cara mereka memerintah. Mereka yang terbiasa dengan cara memerintahnya Umar mungkin akan menganggap bahwasanya pemerintahan Utsman itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, atau mereka yang terbiasa dengan pemerintahan Abu Bakar akan menganggap bahwasanya pemerintahan Umar itu terlalu kasar. Ini merupakan persepsi masing-masing, sehingga kemudian ketika melihat ke dalam sejarah kita akan mendapatkan bahwasanya hal tersebut terkadang membuat cara pandang akan berbeda-beda. Dan inilah yang terjadi pada sahabat Utsman bin Affan. Kita tahu bahwasanya sahabat Utsman bin Affan ini adalah sosok yang lembut, sosok yang pemalu, yang bahkan malaikat rahmat sendiri malu untuk berhadapan dengan Utsman bin Affan saking pemalunya Utsman bin Affan. Dan sudah kita bahas bagaimana Rasulullah sendiri ketika berhadapan dengan Utsman bin Affan menampilkan posisi beliau atau kondisi beliau yang paling sempurna. Mengapa? Karena kalau tidak, takutnya Utsman malu untuk menghadap Rasulullah SAW. Nah, ini kemudian di sepanjang pemerintahan Utsman bin Affan itu menjadi satu hal yang termasuk dalam tanda kutip dikritisi oleh pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan Utsman bin Affan. 6 tahun pertama pemerintahan Utsman bin Affan bisa dibilang adalah masa bulan madunya pemerintahan Utsman bin Affan. Tidak banyak terjadi kesalahpahaman, bahkan para sejarawan mencatat bahwasanya masa penaklukan yang paling luas di antara Khulafaur Rasyidin itu terjadi di masanya Utsman bin Affan, mulai dari ujung Afrika sampai hampir mencapai Cina. Ini adalah kawasan yang dikuasai oleh pemerintahan Utsman bin Affan. Bahkan ada beberapa catatan yang mengatakan bahwasanya pedagang-pedagang yang berasal dari Daulah Islamiyah Khilafah itu telah memasuki Nusantara pada masa Utsman bin Affan. Ada yang mencatat seperti itu, wallahu a'lam kebenarannya. Tapi yang jelas ini menunjukkan luasnya pengaruh dan jangkauan daripada pemerintahan Utsman bin Affan. Namun kemudian dengan berlalunya hari, lewatnya tahun, ada beberapa ketidakpuasan yang muncul, dan ini lama-kelamaan membuat atau menjadi satu pemberontakan. Perlu diketahui bahwasanya permasalahan yang terjadi itu bukan cuma satu hal. Ada hal-hal yang kemudian membuat api di dalam sekam pada pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi bukan karena ada seseorang yang menginginkan kekuasaan lalu menyerang, bukan seperti itu. Ada masalah-masalah yang kemudian ini menjadi pemantik, dan puncaknya nanti adalah peristiwa pengepungan terhadap sahabat Utsman bin Affan yang akhirnya syahid dalam pengepungan tersebut. Yang pertama adalah yang menjadi bahan kritikan dari pihak-pihak yang kontra dengan Utsman bin Affan ini adalah kebijakan beliau dalam memberikan peluang jabatan untuk Bani Umayyah. Bani Umayyah ini klannya Utsman bin Affan. Banyak orang-orang yang berasal dari kabilah atau sukunya Utsman bin Affan itu diletakkan, ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis. Contoh, Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan masih saudara sepupu Utsman bin Affan diletakkan sebagai gubernur Syam. Walaupun kemudian menjadi pertanyaan karena Muawiyah ini sudah menjadi gubernur sejak zaman Umar. Artinya Umar sendiri yang menunjuk Muawiyah, dan ini diteruskan oleh Utsman. Tapi orang
namanya orang yang kontra ya semuanya dijadikan bahan. Kemudian ada lagi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah. Ini yang awalnya Mesir itu dipimpin oleh Amr bin As. Dan Amr bin As ini adalah sosok yang berjasa dalam menaklukkan Mesir. Sehingga kemudian Umar bin Khattab meletakkan Amr bin As di Mesir sebagai gubernur. Tapi Amr bin As ini lalu dicopot oleh Utsman bin Affan dan digantikan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah, yang dia ini adalah saudara sepersusuannya Utsman. Dan bagi orang Arab, saudara sepersusuan itu sudah melebihi saudara sendiri. Begitu juga untuk kawasan Kufah, yaitu kawasan Irak, awalnya dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini bahkan masuk dalam kategori 10 sahabat yang dijanjikan surga. Ternyata diangkatlah Walid bin Uqbah, saudara tiri daripada Utsman bin Affan, menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kalau dilihat di sana, gubernur-gubernur yang lama digantikan, pergantian pejabat itu biasa. Tapi yang jadi masalah bagi orang-orang yang kontra dengan Utsman bin Affan, mengapa harus saudaranya? Nah ini mungkin dalam kacamata zaman sekarang itu biasa Pak ya. Kita akan melabeli dengan kalimat KKN gitu ya. Ada lagi, dan ini yang paling fatal adalah ketika Utsman mengangkat sekretarisnya. Kalau kita nyebutnya dengan sekret ya, sekretaris negara, itu sepupunya yang bernama Marwan bin Hakam. Dan inilah yang paling menjadi titik kritik yang paling kuat dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan hal ini terjadi. Mengapa? Karena Marwan bin Hakam ini terkenal sebagai sosok yang ambisius. Dia punya keinginan untuk berkuasa yang sangat luar biasa. Tapi kemudian para sejarawan mencatat, apakah hal tersebut memperbolehkan kita untuk melabeli Utsman bin Affan dengan KKN? Ternyata jawabannya adalah menurut Ibnu Katsir yang mengatakan pemilihan Utsman bin Affan terhadap sosok-sosok tersebut pada dasarnya bukan atas landasan karena mereka keluarga. Dulu masalahnya seperti ini. Keluarga Bani Umayyah itu adalah keluarga bangsawan yang terbiasa mengelola pemerintahan dari jauh sebelum masuknya Islam. Sehingga orang-orang seperti sahabat Muawiyah, kemudian Marwan bin Hakam, itu mereka sudah terdidik, sudah terlatih dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Sehingga ketika mereka diberikan jabatan tersebut, mereka sangat piawai dan sangat cakap dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Ditambah poin plusnya adalah Muawiyah yang menduduki posisi sebagai gubernur Syam itu sangat pandai mengambil hati masyarakat Syam yang sebenarnya mereka baru saja bergabung dalam daulah Islamiyah. Sehingga kalau seandainya diletakkan atau diberikan kepada yang lain, dikhawatirkan masyarakat Syam itu akan gampang sekali untuk terprovokasi dan melawan daulah Islamiyah, karena mereka baru masuk ke dalam daulah Islamiyah. Dan ini beberapa alasan yang disampaikan oleh para ulama. Namun yang menjadi masalah adalah ini alasan datang setelah kejadian pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi pada saat itu isu KKN Utsman bin Affan ini santer sekali. Maka orang-orang di kawasan seperti Mesir, terutama gubernur-gubernur yang dicopot dan digantikan dengan keluarga Utsman, ini sedikit membuat manuver sehingga masyarakat yang ada di sana, terutama masyarakat Mesir, ini bergejolak
dan menuntut agar gubernur-gubernur yang diangkat dari keluarga Utsman itu untuk dicopot kembali. Jadi ada pergerakan massa yang pada saat itu cukup masif, yang intinya adalah mereka tidak menyetujui bahwasanya ini kebijakan Utsman tersebut. Kemudian tadi kita sebutkan tentang Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini, para ahli sejarawan yang netral mengatakan bahwasanya ia memang sudah dari kecil terdidik dalam pemerintahan karena keluarganya adalah keluarga pejabat, sehingga ia paham surat menyurat, administrasi dan lain sebagainya. Ia memiliki hal tersebut dan layak untuk menempati posisinya sebagai sekretaris khalifah. Cuma di sisi yang lain, Marwan ini dia kita sebutkan tadi memiliki ambisi yang cukup kuat dan suka mengambil kebijakan-kebijakan yang kebijakan tersebut tanpa sepengetahuan daripada Utsman bin Affan. Jadi sampai-sampai sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah memberikan peringatan kepada Utsman bin Affan untuk hati-hati dengan Marwan ini. Dan Marwan ini bukan sahabat, ya posisinya sebagai tadi. Hati-hati kenapa? Karena Marwan ini kadang-kadang ijtihadnya sendiri. Jadi bukan keputusan Utsman, tahu-tahu muncullah. Contoh misalnya Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengkritisi Utsman bin Affan, dan Abu Dzar ini terkenal sebagai kelompok yang kita sebutlah dengan kelompok sufi, sangat anti sekali dengan yang berbentuk materialis itu. Jadi di masa Utsman bin Affan kita tahu kesejahteraan itu luar biasa, banyak sekali kas-kas negara dan gaji-gaji pejabat itu berlimpah. Nah, bagi Abu Dzar ini tidak atau bertentangan dengan idealismenya seorang Abu Dzar, sehingga Abu Dzar ini memberikan peringatan bahwasanya ini adalah jalur yang salah. Karena bagi Abu Dzar cukup untuk makan hari ini sudah cukup, nggak usah lagi berpikir yang selanjutnya. Cara pemahaman kita pahami dulu cara berpikirnya yang kontra. Nah, sementara bagi Utsman bin Affan yang memang dari sebelum Islam saja sudah kaya raya, dia adalah seorang pedagang yang sangat kaya, bahkan sumbangannya kemarin kita sampaikan Utsman bin Affan itu menyumbang untuk dari awal sumbangannya untuk Islam dan kaum muslimin itu mencapai 135 miliar kan, kalau dihitung dengan kurs sekarang. Nah, inilah cara pandang yang berbeda, dan ini tentunya berbeda prinsip. Satu orang berbeda prinsip dengan Utsman bin Affan, dan bagi Utsman bin Affan biasa saja. Akan tetapi tahu-tahu ada surat yang turun dan pakai kop khalifah yang memerintahkan Abu Dzar ini untuk diasingkan. Utsman tidak tahu. Siapa yang bikin surat ini? Marwan bin Hakam. Jadi kayak musuh-musuh politiknya Utsman bin Affan itu disingkirkan biar tidak mengganggu pemerintahan tanpa sepengetahuan Utsman bin Affan. Jadi Marwan itu terlalu dominan, sehingga ini yang membuat tidak nyaman para sahabat-sahabat senior. Sahabat Ali mengkritik hal tersebut, sahabat Ummul Mukminin Aisyah mengkritik, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, semuanya mengkritik, bukan mengkritisi posisi Utsman sebagai khalifah, tapi mengkritisi kelancaran daripada Marwan yang mengambil keputusan melangkahi khalifah. Jadi harus dipahami, para sahabat itu bukan tidak suka dengan posisi Utsman sebagai khalifah, yang kemudian ini dibawa-bawa oleh orang-orang yang tidak suka dengan Utsman, seakan-akan Ali, Aisyah, Sa'ad itu membenci Utsman sebagai khalifah. Tidak. Yang mereka kritisi adalah kebijakan-kebijakan yang dianggap bertentangan dengan seharusnya yang dilakukan oleh atau diputuskan oleh khalifah. Nah, poin ketiga, dan ini mungkin agak aneh untuk masalah sekarang, adalah tentang pengelolaan baitul mal, kas negara.
Nah, Utsman bin Affan itu lebih terbuka dalam pengelolaan kas negara. Kenapa? Mungkin pertimbangannya salah satunya adalah bagi Utsman sebagai khalifah, dia memiliki hak untuk menggunakan kas negara sesuai dengan ijtihad beliau, bukan untuk korupsi. Karena Utsman bin Affan nggak butuh korupsi, dia lebih kaya daripada kas negara itu sendiri. Tapi kemudian kelapangan yang dibuka oleh Utsman bin Affan ini mengundang kritik. Lagi-lagi mengapa? Karena sebelumnya Abu Bakar dan Umar itu sangat ketat dalam masalah kas ini, dalam masalah Baitul Mal ini. Dan yang terakhir yang menjadi bahan kritik adalah tentang standarisasi mushaf. Mungkin sekarang kita terbiasa mendengar istilah mushaf Utsmani. Nah, mushaf Utsmani ini berawal dari ketika Islam itu berkembang dengan cepat, lalu kemudian para sahabat di zaman Utsman bin Affan itu diizinkan untuk meninggalkan kota Madinah. Para sahabat di masa Abu Bakar dan Umar tidak diperkenankan untuk meninggalkan Madinah, kecuali beberapa orang saja. Di zaman Utsman bin Affan melihat kondisi wilayah yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin semakin luas, maka membutuhkan guru-guru yang mumpuni, yaitu para sahabat. Maka Utsman mengizinkan para sahabat tersebut berangkat ke kawasan-kawasan yang jauh, ada yang ke Kufah, ada yang ke Basra, dan lain sebagainya. Nah, otomatis mereka ini membawa bacaan-bacaan dan dialog-dialog bacaan Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan yang gampang bagi mereka. Kita tahu bahwasanya Quran itu diturunkan dalam 7 dialog. Dan dialog Abdullah bin Mas'ud tentu berbeda dengan dialognya Umar. Dialognya Umar berbeda dengan dialognya Utsman. Nah, ini yang kemudian dibawa oleh para sahabat-sahabat tersebut mengajarkan Al-Quran menyesuaikan dialog yang mereka kuasai. Ternyata ini menjadi permasalahan. Mengapa? Ketika mereka berkumpul, masing-masing daripada murid para sahabat ini beranggapan dialog mereka yang paling baik dibandingkan dialog yang kalian punya temannya. Padahal sama-sama ini dialog yang Allah turunkan. Nah, ini dipandang oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman adalah suatu hal yang bisa memancing keributan. Maka ia melapor kepada Utsman, lalu Utsman bin Affan berinisiatif untuk memanggil Zaid bin Thabit. Sahabat yang sama yang mengumpulkan Al-Quran di masa Abu Bakar adalah sahabat yang sama yang kemudian menyatukan dialog bacaan Al-Quran, yaitu menggunakan dialog bahasa yang digunakan oleh Rasulullah, yaitu dialog Quraisy. Lalu kemudian Utsman bin Affan memerintahkan penyatuan dialog, penyatuan satu mushaf dan mushaf yang lain diperintahkan untuk dibakar. Mengapa? Biar tidak muncul lagi perbedaan-perbedaan tersebut. Tapi ternyata hal ini mengundang ketersinggungan dari beberapa sahabat besar. Contoh, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu merasa dilangkahi. Mengapa? Tahu-tahu disuruh bakar mushaf yang dia miliki. Kenapa tanpa ada koordinasi, menyatukan tanpa meminta pendapat? Ini pendapat daripada sahabat. Ini tentunya adalah bagian daripada ijtihad, dan kita melihat saat ini dengan ijtihad Utsman bin Affan itu menyatukan kita dalam bacaan. Tapi di masa itu tentunya tidak semudah kita memahami di zaman sekarang. Maka ini juga menjadi salah satu bahan kritik daripada para orang-orang yang kontra dengan Utsman bin Affan. Lalu bagaimana perkembangan dari kritik tersebut dan akhir daripada kritik tersebut, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Usiman subhanahu kita Allah. Wallahu a'lam billaahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.